Fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita diperjumpakannya kembali dalam bahasan tanya jawab. Kali ini pertanyaannya masih seputar masalah bahasan-bahasan orang tarekoh. Pertanyaannya begini: apa itu af'alullah, asma'ullah, sifatullah, dan zatullah? Pertanyaannya af'al, asma, sifat, zat. Nah, sebelum ini kita jawab, kita akan membahas sedikit tentang masalah di mana Tuhan, di mana Allah. Banyak hal ini menjadi perdebatan di kalangan orang-orang yang tentu memperdebatkan ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu di atas langit. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana. Ada yang mengatakan Tuhan itu ada di setiap hati orang yang beriman. Banyak ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau ngomong dalil ya, orang yang mengatakan Tuhan itu di atas langit, ya, itu ada dalilnya, insyaallah nanti. Begitu pula orang yang mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana. Bukan Tuhan itu banyak, tapi dia ada di mana-mana. Artinya tidak ada yang kosong dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemana kau hadapkan wajahmu, maka disitulah Tuhanmu. Nah, dalil ini dipakai oleh orang ahli syariat untuk masalah sholat. Nah, kalau kita misalnya di atas kapal terbang, di atas mobil, di atas kereta api, atau di atas kapal laut, atau di suatu tempat yang kita tidak tahu persis kemana arah kiblat sholat, nah, akhirnya kemanapun boleh kita menghadap sholat, tapi usahakan menghadap kiblat. Itu secara syariatnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, untuk duduk paham masalah di mana Tuhan ini, kita harus tahu yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Apa itu af'al, asma, sifat, dan zat? Kalau ini nggak paham, apalagi nggak pernah belajar ini, ya kita akan selalu berdebat. Ada sebuah cerita, ada seekor ikan di dalam air, entah di dalam laut atau kolam. Ikan ini mutar ke kiri ke kanan kayak orang bingung gitu. Lalu ditanya oleh ikan yang lainnya, kemana mas kok mutar-mutar ini? Jawabnya apa? Saya nyari air. Nah, kan aneh ya. Dia cari ke atas, perasaannya air itu di atas. Dia ke bawah, perasaannya air di bawah. Dia ke kanan, perasaannya air. Pokoknya mondar-mandir nggak jelas. Dia nggak paham kalau dia itu hidup di dalam
air, di atasnya air, di bawahnya air, kiri kanan air. Jadi orang yang apa namanya memperdebatkan di mana Tuhan itu, ada yang bilang begini, bilang begitu, itu ya sama dengan ikan tadi itu, ikan cari air. Ini ikan yang nggak tahu dengan dirinya. Orang dia hidup dalam air kok malah nyari air. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ya. Jadi baiklah, itu sedikit ya tanggapan. Jadi kalau orang yang sampai berkelompok-kelompok, sampai berbantah-bantahan, bahkan sampai saling mengufurkan satu sama lain tentang di mana Tuhan ini, ya, itu sama dengan ikan tadi itu. Ya, dia muter, kadang naik ke atas, kadang ke bawah, perasaannya Tuhan di atas. Ya, bawah perasaannya Tuhan di bawah, dia ke kiri ke kanan, perasaannya Tuhan di kiri kanan. Nggak ngerti kalau dia itu hidup di dalam air. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, paham ya? Paham? Nah, begitulah orang yang dalilnya ada semua, ya kan? Wa fi anfusikum afala ta'qilun, di dalam dirimu apa kamu nggak pikirkan? Oh, ada dalilnya. Ya kan? Kemana kau hadapkan wajahmu, disitulah Tuhanmu, ada dalilnya. Allah bersemayam di atas arsy, ada dalil Qur'annya. Ya, jadi kalau orang memakai satu dalil, lalu bagaimana dengan dalil yang lain? Kalau orang memakai satu dalil, terus dalil lain bagaimana? Nah, makanya untuk memahami ini kita harus belajar seperti pertanyaan saudara kita ini tentang af'al, asma, sifat, zat. Intinya kita harus mengaji diri. Nah, kalau kita nggak tahu diri, ya sama dengan ikan yang cari air tadi itu. Maka umurnya habis untuk muter-muter tapi nggak ketemu dengan yang dicarinya. Padahal dia sudah berada dengan yang dicarinya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita jawab ya. Af'alullah, ini adalah perbuatan Allah. Jadi segala sesuatu yang dibuat oleh Allah ini, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ini adalah af'alnya. Allah bikin matahari itu af'alullah. Bikin gunung, bikin laut, bikin hewan, binatang, bikin manusia, surga, neraka. Pokoknya semua yang diciptakan Allah itu adalah af'alullah. Ya. Nah, Allah itu setelah menciptakan sesuatu, ya, tidak sama dengan kita menciptakan, membuat sesuatu. Kalau orang misalnya bikin masjid, ya, tukang bikin masjid. Setelah masjid itu jadi, ada dua kemungkinan. Kalau ndak tukangnya di dalam masjid, atau mungkin tukangnya di luar masjid. Ya, kalau Allah menciptakan makhluk ini, ya, tidak seperti tukang membuat masjid. Paham ya? Paham? Kalau Anda katakan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia, lalu Allah pergi ke satu tempat, dia sudah tidak di bumi lagi, tidak di dunia lagi, itu berarti Anda pakai otak Anda, logika Anda.
Padahal ada yang lebih bisa memahamkan daripada sekedar akal. Kalau dalilnya ada dalam Al-Quran, semua ada dalilnya, tinggal kita mempelajarinya. Jadi dalil-dalil itu ada penempatannya sendiri-sendiri, ya. Karena apa? Karena yang dikatakan hukum itu kan berubah sesuai keadaan. Kalau istilah orang pondok, siakul hal, ya. Misalnya daging babi haram, tapi bisa berubah jadi halal, ya, kalau memang darurat dan betul-betul darurat, ya. Paham ya? Sholat itu kan harus berdiri, tapi boleh duduk, bahkan boleh sambil tidur, berbaring, boleh, tergantung keadaan orangnya. Nah, dan itu semua ada dalilnya. Jangan ngotot, sholat harus berdiri, Qurannya begini, hadisnya begini. Benar, itu kan bagi yang kuat berdiri. Gimana yang nggak kuat berdiri? Kan juga ada dalilnya, boleh sholat duduk, bahkan boleh sambil berbaring, ya kan? Masyarul muslimin yang berbahagia. Begitu juga tentang Tuhan tadi. Tuhan di atas langit, bersemayam di arus tawa. Ini dalilnya. Loh, yang lain juga ada dalilnya, bro. Ya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu lakukan. Di mana Tuhan itu? Dia yang menciptakan kita, dan dia pula yang membuat apa yang kita perbuat. Dan masih banyak ayat-ayat seperti itu dalam Al-Quran, ya. Masyarul muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan dulu af'alullah, ya. Jadi jangan apa ya, kita boleh berpaham satu paham, tapi dia tidak boleh mengolok-olok orang lain. Anda berpaham misalnya Tuhan di atas langit, ya. Tuhan bersemayam di arsy. Makanya kenapa kita doa harus ngangkat tangan? Karena Tuhan di atas, ya. Anda boleh saja berpaham seperti itu, tapi Anda tidak boleh mengolok-olok paham orang yang lain. Dasarnya sama Quran, ya. Nah, kalau Tuhan ada di mana-mana, berarti doa kita harus begini-begini dong, begini. Wah, ini nggak beres Anda ini, konslek otak Anda kalau ngomong begitu. Itu berarti Anda sombong. Masyarul muslimin yang berbahagia. Nah, ilmu itu ada yang diyakini. Ini kalau Anda keyakinannya begitu, ya teruskan, nggak usah ngolok-ngolok yang lain, ya. Masyarul muslimin yang berbahagia, af'alullah itu adalah perbuatan Allah, ya. Kemudian asma'ullah, sebenarnya apapun yang kita sebut, ya, di alam semesta ini, lalu kita tanyakan, pasti jawabannya Allah. Gunung, ya, gunung, siapa yang menciptakan gunung? Allah. Laut, ya, Anda kan ngomong laut, itu kan nama, ya, nama sebuah tempat yang penuh dengan air yang luas begitu, dinamakanlah laut. Siapa yang menciptakan laut? Allah. Surga, neraka, siapa yang menciptakan? Allah. Apa lagi? Semut, ya, semut.
kucing, anjing, dan yang lainnya. Siapa yang menciptakan? Allah. Semuanya terhubung dengan Allah. Allah itu asma'nya zat yang menciptakan segala sesuatu. Paham ya? Jadi itu af'al, asma. Naik ke atas sifat. Ya. Kalau kita tanyakan segala sesuatu, itu juga jawabannya adalah Allah. Siapa yang pengasih? Allah. Siapa yang penyayang? Allah. Siapa yang maha memaksa? Allah. Siapa yang maha sombong? Allah. Siapa yang berbuat sesuka hatinya, sesukanya dia? Allah. Mau dibikin maling, mau dibikin soleh, itu kerjanya Allah, atas izin Allah. Maling itu bisa maling atas izin Allah, cuma Allah nggak ridho. Kenapa? Karena dia nggak pakai syariat. Kenapa? Syariat melarang orang maling, tapi tetap Allah yang mengizinkan. Kalau maling itu koruptor yang makan duit negara, itu kalau nggak diizinkan Allah, nggak bisa dia makan duit negara, nggak bisa dia maling, nggak bisa. Mau maling dibikin setruk, gimana mau korupsi yang setruk? Paham ya? Ya, Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, saya tidak terangkan agak lebih masuk ya, nanti takut salah paham, hanya sekilas gitu ya. Itu sifat Allah. Tiada yang bersifat sesungguhnya tapi Allah. Tiada yang berasma sesungguhnya tapi Allah. Nah, nanti tanya sama gurunya, maksudnya gimana sih begitu ya. Tiada ciptaan ini sesungguhnya adalah ciptaan Allah, af'alullah. Tiada yang berasma sesungguhnya tapi asmaul Allah. Tanyalah itu, anjing kan nama hewan, itu siapa yang menciptakan? Allah. Ya, semut siapa yang menciptakan? Allah. Paham ya? Begitu pula pengasih, penyayang, pemarah, maha memaksa, maha membalas ya. Orang berbuat jahat besok dibalas oleh Allah dengan kejahatan. Siapa? Allah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian zat Allah, zatullah ya. Kalau zatullah ini adalah tempat tersimpannya semua rahasia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan segala sesuatu ya. Itu dia berkata kepada dirinya sendiri, allazi iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Paham ya? Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Ini memang kalau dijelaskan secara secara terang-terangan nanti takutnya salah paham. Tapi intinya begitu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan ciptaan yang sempurna.
makhluk yang Allah ciptakan dengan penciptaan yang sempurna, bahkan dia merupakan kesimpulan dari semua ciptaan Allah, berarti manusia itu diciptakan setelah segala sesuatu Allah ciptakan. Karena manusia adalah esensi dari penciptaan Allah. Duluan mana Allah ciptakan semut daripada manusia? Duluan semut. Ya. Duluan mana Allah ciptakan tikus daripada manusia? Nah, duluan tikus. Buktinya apa? Ada manusia yang wataknya kayak tikus, suka ngerogotin barang orang. Ya, para koruptor itu kan yang menonjol pada dirinya kan sifat tikus, maling, ya, dengan cara-cara yang orang lain nggak ngerti. Tapi setelah kelihatan baju terobek-robek, ya, oh ini pekerjaan tikus. Tapi waktu tikus itu ngerobek-ngerobek, jarang yang ketangkap tangan. Nah, karena nggak ada KPK ya, untuk nangkap tikus nggak ada KPK. Ini KPK itu kan untuk nangkap koruptor gitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Nah, pada diri manusia itu Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan, karena manusia adalah esensi atau kesimpulan dari ciptaan Allah, atau miniatur dari ciptaan Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Maka pada diri manusia itu ya ada af'alullah, ya, ada asma'ullah, ada sifat Allah, ada zat Allah. Itulah makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal dirinya, dia bakal kenal Tuhannya. Af'alullah bagi kita adalah jasad kita, kaki kita, tangan kita, mata kita, kepala kita, dan organ dalam, hati, jantung, limpa, buah punggung, usus, perut, semua af'al kita ini, jasad kita ini adalah af'alullah.